Halo teman-teman trader di seluruh Indonesia, selamat datang di tutorial belajar membuat EA robot forex di mana logic OPB atau OP cell-nya itu berdasarkan indikator forex envelope. Indikator forex envelope itu seperti apa? Nah, bagi teman-teman yang belum tahu, saya berikan contohnya ya. Ini saya perbesar dulu grafik forex EUR USD H1-nya. Nah, indikator forex envelope ini seperti ini ya teman-teman. Saya keluarkan dulu. Klik menu indikator list. Nah, kemudian cari di bagian tren ini, kemudian klik envelope. Nah, envelope itu periodnya 14, shift-nya 0, MA metodenya simple, amplitude-nya plus, deviation-nya 0,10. Kemudian masih ada lagi upper band atau mode upper dan lower band atau mode lower. Nah, ini maksudnya garis yang atas, ini garis yang bawah. Nah, tampilan indikator envelope itu seperti ini ya teman-teman. Ada dua garis. Nah, yaitu biru sama merah. Yang biru ini adalah mode upper, yang merah ini adalah mode lower. Nah, nanti untuk logic B-nya itu seperti ini ya teman-teman. Jika harga close itu di atas indikator envelope mode upper, nanti OPB. Nah, misalkan seperti ini. Nah, ini OPB. Sedangkan untuk logic OP sell A-nya seperti ini. Jika harga close candle putih shift 1 berada di bawahnya indikator envelope model lower, maka nanti OP sell. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, untuk menulis coding EA envelope-nya, langsung saja klik tombol ini teman-teman, MQ4. Kemudian klik new. Kemudian biarkan yang tercentang lingkaran expert episode, kemudian klik next. Nah, kolom name, nah ini tambahkan tulisan robot envelope profitable. Nah, kemudian klik next. Dan klik next, kemudian klik finish. Nah, ini saya close kolom navigatornya biar halaman meta editornya ini terlihat lebih lebar. Nah, menulis codingnya pertama itu di sini ya teman-teman, scroll halamannya ke bawah. Nah, di bagian ini kita buat fungsi OPB dan fungsi OP cell. Tapi sebelum saya melanjutkan menulis codingnya, klik dulu tombol subscribe ya teman-teman, untuk mendukung channel ini supaya tambah semakin berkembang dan juga memberikan semangat kepada saya supaya lebih rajin lagi, tidak bosan-bosan dalam membuat tutorial belajar EA Expert Episode Robot Forex dengan bahasa pemrograman MV4 yang penjelasannya adalah bahasa Indonesia. Nah, saya lanjutkan untuk menulis coding membuat EA Forex Logic B, Logic Cell dengan indikator Forex envelope. Sintak fungsi OPB-nya seperti ini ya teman-teman. Void, ini tipe datanya, nama variabelnya, nama fungsinya OPB, kemudian ini sintaknya untuk order sign OPB. Nah, di dalam kurung ini ada parameternya seperti ini ya. Nah, yang pertama itu simbol, yaitu grafik forex-nya yang mau dipasang EA itu grafik forex apa, nanti EA-nya itu menyesuaikan. Misalkan grafik forex-nya EUR USD, maka EA-nya kalau dipasang di grafik forex EUR USD tersebut, maka EA akan melakukan OPB. Kemudian OPB-nya lotnya 0.01. Kemudian untuk TP-nya 100 pip. Nah, ini coding untuk TP ya. As ditambah 100 kali poin. Kemudian ini adalah komen untuk EA kalau melakukan OPB. Nanti di kolom komen muncul tulisan B. 1 adalah magic number, 0 expirednya, blue itu adalah warna panahnya. Kalau EA-nya melakukan OPB itu muncul anak panah berwarna biru di grafik forex. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, saya klik compile dulu. Nah, kenapa saya klik compile dulu padahal menulis codingnya baru sedikit? Nah, ini tujuannya supaya kalau terjadi error itu gampang untuk memperbaikinya karena codingnya masih sedikit. Kemudian dibuat dulu fungsi untuk OP cell. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, coding ini adalah template untuk fungsi OP cell. Nah, di dalam ini ya, apa itu kurung perawal buka dan kurung perawal tutup, sintak fungsi order sign OP cell seperti ini. Nah, ini saya ngopi dari sini ya teman-teman. Saya paste di sini. Nah, ini tinggal mengganti OPB-nya menjadi OP cell. Nah, setelah diganti OP cell, ini lotnya sama. Kemudian as ini ya teman-teman, itu diganti bit. Karena kalau untuk OP cell itu jatuhnya di harga bit. Nah, sedangkan yang diganti lagi ini ya teman-teman. Nah, asnya ini diganti bit min. Nah, kemudian komennya diganti cell. Terus magicnya diganti 2. Kemudian blue diganti yellow. Nah, ini saya klik compile dulu untuk melihat coding yang telah ditulis itu error atau tidak. Nah, tidak ada error ya teman-teman. Nah, ini saya tambahkan coding teman-teman. Nah, seperti ini ya. Tujuannya penambahan coding itu adalah supaya OPB-nya itu
dilakukan hanya sekali saja. Dan orders total kurang 1. Nah, ini maksudnya codingnya itu seperti ini. Jika di grafik korek itu order totalnya jumlahnya kurang dari 1, maka EA akan melakukan OP B begitu. Kemudian untuk OP sell juga sama, teman-teman. Kita tambahkan codingnya seperti ini. Nah, yang ini buy tiketnya juga diganti sell tiket ya, teman-teman. Nah, kalau menulis codingnya seperti ini saja ya, teman-teman. Nanti EA-nya ini akan OP sell beberapa kali. Nah, supaya OP sell-nya itu 1 kali, tambahkan coding juga seperti ini. If orders total kurang dari 1. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini kalau dilihat struktur codingnya kan agak kurang rapi. Untuk merapikan itu caranya begini ya, teman-teman. Klikkan kursor ke ini baris 37 ini, di sebelah kanannya void OPB dalam kurung. Kemudian tekan tombol CTRR di papan keyboard komputer Anda, terus tekan tombol koma. Nah, itu akan rapi. Nah, ini muncul garis pemisah 2, dihapus, tidak apa-apa. Nah, ini yang dituliskan baru ini ya, teman-teman, fungsi OPB dan OP sell. Nah, ini saya buat variabel aja, teman-teman, loadnya. Nah, ini saya buat variabel load. Nah, ini saya buat variabel juga load. Nah, tujuannya nanti supaya loadnya itu bisa diganti oleh user. Kemudian TP 100 poinnya juga saya buat variabel TP. Nah, kemudian TP sell-nya juga saya buat variabel. Nah, kemudian karena ini sudah diganti dengan nama variabel loadnya dan TP-nya. Nah, nulis variabelnya itu di sini di bagian atas, di bagian deklarasi ini ya, teman-teman. Nah, di bawahnya tagar properti script, nulisnya variabel pertama extend. Nah, ini tujuannya supaya kolom inputannya itu terlihat. Kemudian double. Nah, ini tipe data. Kemudian load, ini nama variabelnya tadi ya, teman-teman. Nah, 0.1 gitu. Harus diakhiri dengan titik koma. Nah, ini kan tipe datanya double. Nah, ini karena loadnya ini itu angkanya bilangan pecahan pakai koma. Nah, nama variabelnya ini harus sama dengan ini ya, teman-teman. Variabel yang dibuat di bawah ini ya. Nanti kalau tidak sama error. Kemudian dibuat variabel lagi adalah TP-nya. Nah, kalau TP tipe datanya integer. Karena ini, teman-teman. Ini nilainya ini adalah bilangan bulat. Nah, 100 ini kan bilangan bulat tanpa ada komanya. Nah, diklik dulu compile untuk mengecek menulis coding EA envelope-nya ada error atau tidak. Nah, ini tidak ada error ya, teman-teman. Nah, selanjutnya saya akan menulis indikator envelope-nya sebagai logic OPB dan OP sell. Nah, menulisnya di sini, teman-teman, di bagian ini. Fungsi void on tick ini di dalam kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Nah, codingnya seperti ini. Nah, ini adalah variabel indikator correct envelope. Nah, tipe datanya double, nama variabelnya i envelope plus atas. Kemudian sama dengan, nah, untuk sintaknya indikator envelope itu seperti ini ya. Nah, kemudian di dalam kurung ini parameternya pertama ini 0. 0 itu maksudnya adalah simbol grafik koreknya. Nah, saya cek ya nanti simbol. Nah, ini teman-teman. Yang pertama itu simbol, kemudian 0 ini time frame-nya. Kemudian periodnya 14, modenya SMA. Nah, kemudian ini shift-nya, kemudian ini press close. Nah, ini deviation-nya, ini mode upper-nya. Kemudian ini shift candle-nya. Ini kan variabel indikator envelope yang upper ya, teman-teman. Nah, yang ini ya. Nah, yang biru ini ya. Nah, untuk yang merah ini juga harus dibuat. Nah, cara buatnya di bawahnya ini. Double I envelope bawah. Nah, parameternya bisa juga ditulis seperti ini ya, teman-teman. Simbol. Nah, kemudian setelah simbol time frame-nya, misalkan H1, period H1. Kemudian shift-nya, periodnya teman-teman 14. Kemudian setelah periodnya, yaitu modenya pilih mode SMA. Selain mode SMA juga ada mode EMA. Nah, ini. Tapi saya pilih SMA. Maksudnya simple moving average. Terus ini shift-nya juga 0. Kemudian ini price close. Nah, kemudian ini deviation-nya. Nah, kalau yang ini modenya dipilih mode yang lower. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian shift-nya juga 0. Nah, supaya Anda bisa melihat lebih jelas, ini saya gesernya ke kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini saya ganti periodnya 14 saja, teman-teman. Biar sintaknya ini pendek. Oh, ini saya ganti ini. Apa? Periodnya 0 aja. Nah, sintaknya biar terlihat pendek. Nah, kemudian
ini dibuat logiknya di bawah sini. Logiknya seperti ini. Nah, logiknya seperti ini teman-teman. Nah, if kondisi statement jika harga as itu lebih tinggi dari indikator envelope, nah maka lakukan OPB. Nah, OPB-nya itu tinggal memanggil coding yang ini ya teman-teman. Nah, ini di copy, dipastekan di sini, kasih titik koma. Coba diklik compile lagi, ada error enggak? Nah, tidak ada error ya teman-teman. Kemudian logiknya saya tambah lagi dan, nah seperti ini. Close 1 lebih tinggi, open 1. Nah, ini adalah coding candle bullish ya teman-teman. Nah, karena logiknya tadi di awal adalah ini ya teman-teman. Kalau harga close candle bullish ini di atas indikator envelope maka OPB, maka asnya ini diganti ini close 1. Nah, seperti ini. Ini dibalik seperti ini juga bisa ya teman-teman. Nah, ini artinya jika di grafik forex muncul candle bullish, nah candle bullish ini kenapa close 1 lebih tinggi dari open 1, itu dikatakan bullish. Nah, ini seperti ini. Nah, misalkan ini dianggap ini ya teman-teman, candle bullish ya ini harga opennya itu yang bawah ini, harga close nya itu yang atas ini, sehingga close 1 lebih tinggi dari open 1. Nah, misalkan ini dianggap candle nomor 1. Nah, candle nomor 1 itu ini ya teman-teman. Nah, sedangkan ini adalah candle 0. Nah, begitu. Nah, jika muncul candle bullish, kemudian ditambah lagi harga close-nya candle bullish itu di atas indikator envelope yang mode upper, maka EA melakukan OPB. Saya klik compile dulu. Nah, ini saya tester dulu ya teman-teman, atau saya cek dulu. Itu EA-nya itu bisa melakukan OPB tidak kalau indikator envelope mode upper-nya ini terletak di bawahnya candle ini. Time frame-nya saya gantinya dulu, saya cari yang sebentar. Coba M5. Nah, ini ya teman-teman. Ini candle bullish. Nah, harga close-nya kan di atas ini, indikator envelope yang atas ini. Coba saya tes. Nah, ini saya tes ya teman-teman. Robotnya tadi yang ini, robot envelope profitable. Klik kiri mouse, klik kanan mouse, kemudian klik attach to adjust. Nah, klik command, klik kotak low trading. Nah, inputnya bisa dibiarkan atau diganti, kemudian klik OK. Nah, ini ya teman-teman. Robot forex-nya sudah muncul di sini nama EA-nya. Kemudian tombol auto trading diklik biar berubah menjadi hijau. Maka EA-nya ini sudah melakukan OPB ya teman-teman. Nah, itu untuk logik OPB-nya itu seperti ini. Nah, kalau untuk logik OP sell-nya itu tinggal balik seperti ini ya teman-teman. Copy aja ini. Nah, ini tinggal membalik. Nah, ini close 1 lebih rendah dari open 1. Ini adalah coding candle bearish. Nah, kemudian ininya juga diganti lebih rendah. Kemudian codingnya ini diganti OP sell. Nah, ini untuk memanggil ini fungsi OP sell yang ini. Saya klik compile ya teman-teman. Nah, tidak ada error. Saya tes lagi. EA-nya melakukan OP sell tidak jika indikator envelope mode lower berada di bawahnya harga close candle bearish shift 1. Nah, ini saya matikan dulu tombol auto tradingnya menjadi merah. Kemudian transaksinya saya close-nya dulu. Nah, sudah. Nah, ini saya cari grafik yang candlenya ini berada di bawahnya indikator envelope yang lower ini. Time frame yang berapa? H1. Nah, H1, H4. Nah, ini ya teman-teman. Nah, ini ada candle bearish. Nah, ini nanti seharusnya EA-nya OP sell. Nah, ini saya cek dulu EA-nya. Nah, seperti ini saya klik reset common. Nah, dan tombol auto trading saya aktifkan. EA-nya lah, ini EA-nya sudah OP sell. Demikian teman-teman tutorial belajar membuat EA envelope, OPB dan OP sell. Terima kasih Anda sudah menonton video ini sampai selesai.